Ya, welcome to Sabtu Sesat, dimana kamu yang sedang bosan jadi anak rumahan akan dapat trik biar bisa keluar rumah. Ya, sangat resiko banget sih emang ya. Karena format ini tuh ngajarin hal-hal yang pinter dan minterin orang gitu loh. Ya, ntar malam kebetulan tuh malam minggu juga sih ya. Gue yakin seenggaknya ada lah salah satu dari lu yang diajak pasti hangout gitu. Hangout sama temen seenggaknya juga ya. Atau temen yang spesial gitu lah. Udahlah. Ya gak usah mau pacar juga ya, enggak sih. Yang penting lu pasti ada temen, yakin. Ya, atau ada nih malmingannya online nih. Atau gak sama sekali kayak gue. Pasti ada lah. Nelponan ditutupin selimut gitu kalau yang online gitu kan, biar gak ketahuan. Habis itu history WA-nya dihapusin gitu kan. Ya gak sih? biar nggak ketahuan gitu. Nah, itu salah satu triknya juga sih. Kalau kemarin kita udah bahas tentang anak rumahan yang ekstrovert nih, ya nggak, yang cenderung kejebak gitu jadi anak rumahan, ya nggak. Sesuai janji gua, ini ada beberapa trik dari anak-anak rumahan. Nggak semuanya anak rumahan sih sebenarnya, tapi ini berhubungan sama minterin emak atau orang tua ya. Jadi pastiin emak lu nggak ada di deket lo sekarang ya. Coba yang lagi ada di deket emak mendingan ambil jarak berapa meter ya, 5 meter lah, kedeketan nggak? Ya udah, gimana ya, kamar kayak tempat private lah ya. Cepetan sekarang, mulai dari sekarang ya, buruan pindah dulu. Nah, udah pindah ya, udah ya. Oke, langsung aja nih. Jadi ini gue dapat dari Google Form yang gue sebarin, terus orang-orang pada ngisi ya, atau orang-orang pada ngisi nih. Terus di kolom isiannya ada tulisan confess you. Pertama nih, identitasnya nih pasti disamarin ya, tenang aja lo yang ngisi sini nih. Gini, jadi pernah gue ngegocek emak gue. Ini aja gue nulisnya samping dia. Wow. Lu nulis ini aja udah ngegocek nih, gila lu. Bohongnya ke emak lu ada di samping lu. Confessnya ke sini. Dasar anak setan. Pasti sebelum confess ke orangnya langsung, pasti orang-orang tuh pada confessnya ke orang-orang deket ya, kalau nggak ke teman-temannya gitu, yang pastinya bukan pelakunya. Nggak langsung ke orangnya gitu. Jago banget lo kalau pada langsung confess ke orangnya mah. Apalagi kalau lo dominannya setiap hari ketemu emak lo gitu, pasti rada ganjel gitu kalau misalnya yang lo ngebohong. Ya kan, walaupun banyak sih ya sebenarnya, nggak perlu diceritain semua gitu loh, semua hal nggak perlu diceritain gitu, tapi tuh apa ya, orang tua tuh maksa banget gitu, kadang suka maksa gitu loh, suruh cerita gini, pas cerita diomelin. Kalau diomelin ya males lah ceritanya sama orangnya. Sama maknya maksudnya. Oke, selanjutnya nih, confess yuk. Anjay, iya nih, gue pernah nih 1001 cara buat ngebohong. Salah satunya minta uang buat uang kas, bilangnya padahal buat nambahin gue main PS. Anjir, double kill coba. Keren lu, mantep gocekan lu. Dua musuh yang sangat-sangat berat gitu untuk digocek lah. Untuk dikibulin. Soalnya sama-sama apa ya, kalau emak tuh feelingnya tuh kuat gitu, ditambah bendahara kelas yang galak kalau nagih ini, kalau nagih uang kas gitu. Apalagi bendahara tuh sifatnya memaksa, pastikan gesekan uang di kantong lu aja itu bakalan kedengeran gitu loh sama dia, walaupun dia ada di ujung pintu gitu kan, pintu kelas. Beruntung bendahara kelas lu itu bukan ponakannya mak lu ya. Coba ponakan mak lu, ntar nanti pas ke rumah gitu dibahas lagi. Kan abis lo kalau kayak gitu. Udah kemarin minta duit bilangnya buat uang kas, taunya bendahara nagih ke mak lu. Abis lo. Di luar sono sih yang gue tahu banyak banget teman gue tuh ya, yang suka ngebohong masalah duit jajan gitu. Bahkan temen gue waktu itu tuh, waktu cap 3 jari, yang lu tahu cap 3 jari itu pasti nggak bayar kan kalau ke sekolahannya, tapi dia bilang biayanya buat ini dan ini itu jadinya 90.000.
90.000 udah apaan anjir. Abis dari cap 3 jari langsung itu dia patungan dupan gitu apa gimana ya. Ya tapi sebusuk-busuknya lu ya, pastiin kalau mau ngebohong masalah uang jajan, pastiin malu tuh nggak bokeh ya, lagi nggak bokeh gitu ya, biar aman. Kasihan gitu kalau punya duit nyantar ya, malah udah dibohongin lagi nggak punya duit dibohongin, lu mau kena ajab ituan lo, ketimbun semen di molennya langsung. Ada aja sih anjing ajab Indo kan. Confess yuk. Jadi gini, ada lagi nih. Pernah dong, jadi gue pernah bohong sama ibu gue. Masalah izin nih. Masalah izin nih. Nih salah satunya masalah izin susah nih. Buat ngerjain tugas kelompok. Padahal mah alasan gue kan buat main. Dia ngebohong, jadi bocah ini ngebohong buat main gitu. Iya, ini lu pasti izinnya malam. Kalau enggak lu lagi dihukum, atau lu seharian tuh udah keluar gitu, atau pas lagi covid kemarin. Ya masalah izin main tuh ada susah sih emang ya, kalau anak rumahan gitu. Apalagi kalau udah dari pagi ke senja gitu, malamnya walaupun bentar doang gitu, malu tuh kayak udah overthinking banget gitu gak sih. Kalau udah lebih dari 12 jam lah lu di luar rumah, sebenarnya ini karena kasih sayang sebagai orang tua gitu. Cuma karena emang kitanya suka nggak tahu diri aja gitu. Pulang telat HP dimatiin, nih giliran diciduk sama tim Jaguar nelpon emak juga lu. Nyusahin emang jadi orang lu ya. Emang kita diciptain buat nyusahin orang tua ya, iya kan, jadi beban kan. Iya, nggak gitu dong anjir, nggak seharusnya. Ya ngomongin bohong masalah izin ya, gue juga pernah nih main jauh banget gitu, ke trip gitu loh, main sama teman gue. Kagak izin itu, nggak izin ngetrip itu, bohong gue. Karena kalau gue jujur pasti kan nggak diizinin. Apalagi waktu itu masih kelas 10 gitu kan, kelas 1 SMA. Nah ini tuh gue ngakalinnya tuh gini. Pas liburan waktu itu ya, ngakalinnya gue ceritanya ke rumah mbah gue. Bilang ke rumah gue, ke rumah mbah gue gitu kan. Nah gue berangkatnya dari rumah mbah gue ke tempat ketripnya gitu. Nah kebetulan temen gue tuh emang orang sono, rumahnya dekat mbah gue gitu. Rumah mbah gue kan gak jauh dari rumah gue. Nah pinter banget kan, gue berangkat pagi, setelah rapih, ya kan kayak orang mau ngetrip beneran gitu. Kan kalau mbah gue kan nggak ini banget ya, cuek aja gitu loh. Kalau setelan pagi-pagi, setelan rapih, berangkat pagi buta, bilang main ke rumah temen, ya udah, is okay, percaya aja. Kayak nanya lagi mau kemana-kemananya. Di jalanan sih lancar banget. Maksudnya dari awal sampai pulang tuh lancar banget. Nyampe ke rumah gue nggak ada kecelakaan apa-apa. Cuma di jalanannya itu loh ribet banget. Ada aja gitu kualatnya itu loh. Jadi HP gue itu baterainya habis, ya kan. Ditambah duitnya pas-pasan. Terus pas pulang salah naik bis jurusannya. Jadi gue mesti transit dulu tuh, dan duit pas-pasan gue mesti transit balik lagi naik busway. Iya, naik busway. Nah, temen gue itu juga ternyata dia nggak jujur maknya gitu. Jadi tuh kualatnya double gitu loh. Jadi tuh kualat dari maknya temen gue sama maknya gue diakumulasi. Jadi ya gitu, udah sampai pulang susah gue. Di sana juga jadi kurang enjoy ya kalau kayak gitu jadinya. HP mati gila lu. Makanya tuh susah kalau ngebohong sama emak tuh, apalagi sama emak tuh ada aja gitu kualatnya. Jadi yang paling gue pegang tuh itu ya. Nah jadi questionnya gini nih, kalau orang yang pembohong kelas kakap sama orang yang jujur tuh lebih gampang mana nih buat ngebohong? Coba menurut lu mana?
Kalau jawaban gue pastinya orang yang jujur. Soalnya gini, kalau yang udah biasa pembohong gitu ya, orang pembohong kelas kakap lah ya anjir, dia tuh perlu effort buat ngebohong, buat mikir strategi gitu-gitu kan. Karena dia ya setiap bohong pasti ada strateginya gitu, walaupun dia udah kebiasa sama cara mikirnya yang kayak begitu gitu kan. Dan pasti idenya tuh jenius gitu. Tapi kalau orang jujur, karena dia nggak pernah bilang yang nggak sesuai kenyataan, ketika dia harus bohong terpaksa banget, ya itu cuma ya bilang lurus aja gitu, tapi nggak nyatanya. Karena yang nyatanya cuma jadi anak rumahan. Apaan sih anjir. Jadi gitu, gak perlu mikirin lah strategi ini, bilang aja begini ntar tinggal ke sono. Tapi resikonya kalau orang jujur kebohongnya udah keseringan, lama-lama ya ketahuan juga gitu loh. Habis itu ya udah berabe banget tuh, habis ketahuan tuh udah bahaya, susah. Kayak kalau ketahuan tuh kayak dipasung lah di atas altar kerajaan gitu. Aduh, lebay banget. Nah, jadi kalau lo mau ngebohong gampang ya jadi orang jujur dulu. Gitu sih. Mak lu gampang ntar lewatinnya jadinya gitu. Ya kan? Bilangnya kerja kelompok padahal memain ya gak? Nah udahlah, jangan lama-lama episode ngajarin sesat gitu, ngajarin bohong. Ntar dosanya ke gua semua nih. Ya makanya jangan keseringan bohong ya. Jangan keseringan bohong nih. Soalnya ngajarin gua. Kalau nggak ngajarin gua sih nggak apa-apa, lu udah bohong lu. Ya ntar dosanya nggak ke gua ini. Ya mungkin gitu aja ya buat episode kali ini. Nah stay tune buat episode selanjutnya nih. Gue nggak tahu tutup season kapan sih bingung gue mau berapa episode satu season. Ya tunggu aja, pasti kalau season 2 gue bakalan kasih hal yang baru sih, ya nggak sih. Ya sampai jumpa di episode selanjutnya, dadah.